Assalamualaikum, hai semua. Di video kali ini Teteh mau buat tahu Bandung rumahan. Rasanya gurih, kenyal, lembut seperti tahu Bandung pada umumnya. Oke, langsung saja ya, tonton videonya gimana cara buat tahu Bandung rumahan yang mudah, gampang banget, bahannya juga sederhana banget ya teman-teman. Yuk langsung saja kita buat sama-sama. Oke, pertama-tama kita mau rendam kacang kedelainya dulu ya teman-teman. Aku mau buat 2 kilo kacang kedelai. Jadi kacangnya jangan kena air panas ya teman-teman. Jadi perendamannya menggunakan air dingin. Kacang kedelainya sebelum direndam kita mau cuci dulu. Setelah kacangnya dicuci bersih, kemudian kita akan rendam selama 4 jam. Jadi rendam kacangnya jangan semalaman, minimal 6 jam. Nah, ini kacangnya sudah dicuci bersih, kita beri air, kemudian kita akan rendam selama 4 jam. Jadi nanti ini kacangnya akan mengembang 2 kali lipat. Kita siapkan blender. Nah, ini kacang yang sudah direndam 4 jam. Sekarang kacangnya kita akan haluskan menggunakan blender. Kalau teman-teman mau menghaluskannya menggunakan gilingan itu lebih bagus. Sekarang kita akan masukin kacang kedelainya ke blender. Kemudian kita tambahkan air. Oke, perbandingan kacang sama air. Jadi kacangnya setengah, airnya juga setengah. Sekarang kita akan haluskan kacangnya. Jadi blender kacang kedelainya harus benar-benar halus supaya nanti sari kacangnya kental dan hasil tahunya juga bagus. Nah, kemudian kita akan saring menggunakan kain yang bersih. Ini kainnya udah aku cuci bersih ya. Kainnya saya tahan pakai saringan supaya nanti kainnya tidak jatuh ke bawah, supaya mudah ya dalam menyaringnya. Kemudian kita akan peras. Jadi perasnya juga harus benar-benar kering ya, ampasnya harus benar-benar kering. Kalau teman-teman mau blender ulang juga bisa. Setelah kacangnya diperas, nanti bisa di blender ulang. Kita lihat ya ampasnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini ampasnya kering. Nah, ini ampasnya sudah kering. Kalau teman-teman mau blender ulang juga bisa ya, tapi aku cukup sekali peras. Setelah kacang kedelainya sudah dihaluskan, sudah diperas, kemudian masukin ke panci yang besar. Sekarang tahap ke perebusan sari kacangnya. Nah, sari kacangnya kita akan rebus menggunakan api yang sedang. Nah, ini busanya kita akan buang ya. Ini jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan nanti hasil tahunya tidak bagus ya. Perebusan sari kacangnya kurang lebih 1 jam. Kita nyalakan apinya menggunakan api yang sedang. Jadi sarinya juga harus kita aduk-aduk terus ya teman-teman, supaya nanti tidak gosong. Nah, ini ke bawah ini saringannya ke bawah ya teman-teman. Jadi 2 kilo kacang kedelai ini tidak muat ya teman-teman. Panci besar ini tidak muat, jadi aku pakai 2 panci. Nah, ini sari kacangnya sudah panas. Jadi buih-buihnya kita buang ya, karena ini kalau dibiarkan hasil tahunya tidak akan bagus. Penggodogannya harus benar-benar kita aduk-aduk supaya nanti tidak gosong ya. Jadi pancinya tidak mudah gosong, jadi kita akan aduk-aduk terus. Nah, ini sari kacangnya juga sudah mendidih ya. Sekarang aku mematikan apinya. Kemudian aku mau siapin cuka untuk pengasaman sari kacangnya. Untuk proses biang tahunya bisa pakai jeruk nipis, bisa juga pakai cuka, atau juga bisa dicampur jeruk nipis sama cuka, bisa ya dicampur, selera teman-teman. Untuk 2 kilo kacang kedelai di sini aku pakai cuka 7 sendok makan dan ditambahkan 200 ml air panas. Oke, sekarang kita mulai ke pencukaan. Nah, ini cuka yang tadi kita beri air hangat.
kita masukin ya ke sari kacangnya. Kita beri cuka sedikit-sedikit dulu ya. Jadi perebusan sari kacangnya ini 1,5 jam menggunakan api yang sedang. Jadi merebus sari kacang harus benar-benar matang ya, biar hasil tahunya tidak ambiar. Kalau perebusannya tidak matang, biasanya hasil tahunya itu ambiar. Jadi pengadukannya juga dari bawah ke atas. Nah, seperti ini ya teman-teman, supaya nanti hasil tahunya tidak keras, tidak ambiar ya. Jadi supaya nanti hasil tahunya itu kenyal dan padat. Nah, ini Masya Allah ya, sari kedelainya sudah menggumpal. Nah, ini pengadukan terakhirnya juga harus pelan-pelan, harus dari bawah ke atas, ditarik ya. Harus seperti ini ya teman-teman, biar nanti hasil tahunya itu lebih bagus. Sekarang kita proses ke pencetakan tahunya. Sebelum dicetak, kita akan ambil ya sari kedelai yang menggumpal, tapi ini mengambang. Jadi kita harus ambil lalu kita buang. Supaya nanti hasil tahunya itu tebal, kenyal ya. Jadi kalau ini tidak dibuang, nanti hasil tahunya itu akan tipis. Oke teman-teman, sekarang siap ya untuk dicetak. Ini saya pakai kain yang tipis, pakai kain yang biasa dipakai buat masak nasi ya teman-teman. Nah, kita ambil ya sedikit-sedikit si sari kacangnya, jangan langsung ditumpahin ya teman-teman. Jadi kalau langsung ditumpahin itu hasil tahunya itu tidak bagus. Jadi hasil tahunya bakal jadi bantat, tidak kenyal ya teman-teman. Jadi kita ambil sedikit-sedikit seperti ini. Jadi meletakkan sari kedelai ke kainnya juga harus benar-benar merata. Sebelum menutup kainnya, usahakan dulu ya kita tarik dulu si kainnya supaya nanti si tahunya itu merata. Setelah selesai menutup kainnya, kita beri lagi di atasnya piring sama ulekan supaya nanti hasil tahunya itu padat ya. Kita beri berat di atasnya. Nah, setelah diberi pemberat, sekarang saya akan istirahatkan dulu ya 15 menit biar nanti si tahunya itu padat. Setelah kita biarkan ya 15 menit, sekarang kita akan ambil ya ini pemberatnya. Kita mau buka ya teman-teman. Masya Allah, tahunya sudah jadi ya. Ini sudah padat. Nah, sekarang aku mau pindahin ya ke tempat yang lain. Nah, ini penampakan tahunya ya. Nah, sekarang aku mau potong beberapa bagian. Nah, tentunya ini aman ya teman-teman, tidak pakai bahan formalin atau bahan yang lainnya. Jadi ini sangat aman ya dikonsumsi. Masya Allah, tekstur tahunya juga Masya Allah sangat padat ya teman-teman. Nih, tebal, kenyal banget. Masya Allah, seperti ini ya teman-teman, kenyal banget. Ini bagus banget hasilnya. Nah, ini tahu putih, aku mau sulap jadi tahu Bandung ya teman-teman. Sekarang aku mau proses bikin tahu Bandung. Sekarang proses ke pembuatan tahu Bandungnya. Tambahkan air, tambahkan ya kunyit sama bawang putih, tambahkan ketumbar bubuk. Biar tambah gurih, masukin kaldu ayam. Teman-teman ini bisa di skip ya. Aku mau tambahkan kaldu ayam, kemudian kita haluskan ya bumbunya. Setelah bumbunya halus, masukin ke panci ya. Sekarang mau merebus si tahunya.
Setelah airnya mendidih ya, bumbunya mendidih, masukin tahunya ya teman-teman. Masya Allah tuh, lihat teman-teman, tahunya kenyal banget. Nah, kita masukin semuanya ya. Ini mau merebus si tahunya. Jadi kalau aslinya nggak pakai bawang putih, nggak pakai ketumbar. Jadi aslinya cukup kunyit sama garam. Nah, ini tahu bandungnya sudah jadi. Kita akan matikan ya kompornya ya teman-teman. Kita akan dinginkan, kemudian kita akan masukin ke wadah. Tambahkan sedikit garam. Ini dia tahu bandungnya sudah jadi. Jadi ini tuh hasilnya lembut ya, kenyal, gurih. Jadi ini tuh bisa digoreng, ditumis, atau juga dimakan begini juga enak ya teman-teman. Jadi ini tuh cocok ya buat teman-teman yang tinggal di luar negeri, yang jauh ya dari toko Indo. Jadi bisa bikin sendiri ya di rumah. Gimana? Gampang kan teman-teman cara bikin tahunya? Oke, itu dia tahu pembuatan ala teteh. Semoga teman-teman suka ya. Semoga bermanfaat. Di video selanjutnya insya Allah teteh mau bikin pepes tahu ya teman-teman.